Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak kelas 5 yang hebat, yang cerdas ceria, ya, yang soleh-solehah. Iya, kita kembali belajar tematik, ya. Tema 8, subtema 2, perubahan lingkungan. Kali ini kita untuk belajar pembelajaran 5 ya. Mata pelajaran yang akan kita pelajari yaitu IPA dan SPDP. Anak-anak perhatikan gambarnya ya. Waduh, gambarnya gersang sekali ya. Ya. Kekeringan biasanya terjadi pada musim kemarau karena langkanya ketersediaan air pada waktu tertentu. Maaf, ini kata-katanya agak membingungkan. Kekeringan biasanya terjadi pada musim kemarau karena langkanya air pada waktu tertentu ya. Penguapan air yang lebih banyak dibandingkan hujan yang turun mengakibatkan lingkungan mengalami kekeringan. Penguapan air banyak, sedangkan curah hujannya sedikit, ya, itu akan mengakibatkan lingkungan mengalami kekeringan. Hal ini dapat membuat terganggunya siklus air, ya. Pelajaran sebelumnya kalian sudah belajar siklus air, ya. Air akan terus berputar, ya, menyebabkan air selalu ada. Kalau air hujannya berkurang, otomatis nanti juga siklus airnya akan berkurang, terganggu ya, bisa mengakibatkan kekeringan. Selain karena dipengaruhi musim kemarau panjang, kekeringan juga dapat dipengaruhi oleh sedikitnya pohon sebagai resapan air. Ya, ini sudah banyak penguapan, sedikit hujan, ditambah lagi dengan sedikitnya pohon sebagai resapan air. Kalau tanah sedikit pohonnya, tanah ini tidak mampu menyimpan air ya. Tidak adanya daerah resapan air menyebabkan cadangan air tanah berkurang. Kekeringan melanda karena habisnya air permukaan, ya tadi karena curah hujannya sedikit, banyak penguapan, ditambah lagi cadangan air tanahnya berkurang. Ini bisa menyebabkan bencana kekeringan atau kemarau panjang ya. Bagaimana cara menjaga agar air tanah tetap terjaga ya? Pertama adalah menanam pohon yang punya akar kuat ya. Usahakan menanam pohon-pohon besar yang akarnya banyak, yang kuat sehingga akan mampu menyimpan banyak air. Yang kedua, tidak menutup permukaan tanah dengan semen ya. Pembangunan pernah Pak Guru terangkan bagus ya demi kesejahteraan rakyat. Tapi juga pembangunannya harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Jangan semua tanah di semen, dicor, di aspal ya, di beton ya, nanti akan mengurangi daerah resapan air. Yang ketiga, membuat jalur hijau atau taman kota ya. Di kota-kota itu diwajibkan biasanya ya oleh pemerintah daerah ada taman kotanya. Kita yang hidup di desa juga usahakan di sekitar rumah kita, di pekarangan rumah kita juga banyak ditanami tanaman ya. Yang terakhir, membangun sistem drainase yang baik. Apakah itu drainase? Iya, sistem pengairan ya atau irigasinya diatur yang baik ya, sehingga air itu mengalir normal dan tidak langsung terbuang ke sungai, ke laut. Usahakan banyak yang meresap ke dalam tanah. Banyak cara dilakukan masyarakat untuk menghadapi bencana kekeringan. Dari gambar di samping ada gambar tarian ya. Salah satu yang dilakukan tokoh adat desa Bayan yaitu dengan ritual tari suling dewa. Apakah itu? Ya, tari suling dewa merupakan sarana bagi masyarakat Lombok Utara untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya diturunkan hujan. Apa saja tari daerah yang kamu ketahui? Iya, ini tari suling dewa adalah salah satu ritual masyarakat Lombok Utara memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya diturunkan hujan. Di daerah kita juga ada banyak jenis ritual ya, jenis tarian. Apakah yang kamu ketahui tarian daerah kita? Ya,
Perhatikan, seni tari yang berkembang di Indonesia begitu banyak dan beragam. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Tarian daerah biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting di daerah tersebut. Ini Pak Guru sajikan tabel tari daerah di Indonesia, ya. Dari nomor 1 tari Saudati, tari Saman, ya, itu dari Aceh. Dan seterusnya, sebenarnya ini sampai 34 provinsi ya. Kalau kalian ingin mengetahui lebih lengkapnya, silakan buka buku temanya, tema 8. Di situ akan kalian temukan berbagai macam tari dari seluruh Indonesia. Usahakan dihafalkan ya. Baik, kita lanjutkan. Setiap tari daerah mempunyai pola lantai yang menjadi ciri khusus. Berikut pola lantai tari Saudati dari Aceh. Perhatikan 1, polanya pertama adalah langkah lurus. Yang kedua pola langkah segi 4. Yang ketiga pola langkah bentuk U. Yang keempat pola langkah zigzag. Yang kelima pola langkah bentuk S. Yang keenam bentuk segitiga. Yang ketujuh pola langkah segi 4 silang. Ya, untuk lebih memahaminya silakan kalian browsing tentang tari Saudati dari Aceh ya, silakan ditonton dan dipelajari. Terima kasih anak-anak telah belajar pembelajaran 5, tema 2, tema 8. Teruslah belajar, teruslah berkarya. Manjada wajada. Doa terbaik untuk kalian.